Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum Quraisy sempat bilang ke Nabi Muhammad, Tuhan kamu kan maha besar, kenapa Tuhan yang besar bikinannya kecil? Harusnya kalau Tuhan yang besar, ciptaannya besar. Masa Tuhan besar bikin nyamuk? Orang Quraisy nggak tahu deh, padahal bikin patung nyamuk segede nyamuk susah. Maka turunlah ayat, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'datan fama fawqaha. Allah tidak malu, tidak segan-segan menciptakan, menjadikan tamsil nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Pada mulanya makhluk Allah yang kecil itu bisa saja tidak dianggap. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain, kaming fiatin qalilatin golabas fiatan kasiratan binillah. Berapa banyak yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang besar. Berapa banyak makhluk yang kecil bisa mengalahkan makhluk yang besar. Termasuk corona ini, dia makhluknya kecil, tapi model kita makhluk yang besar, yang lebih besar dari corona. Semuanya pada ketakutan. Dan dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Riyadul Badi'ah pada bab tasawuf mengangkat sebuah hadis yang bunyinya, man khafallaha khafahu kullu syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Man lam yakhifillah lam yakhif kullu syai'in. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk tidak akan takut kepadanya. Orang yang takut kepada Allah pasti akan mendekati Allah. Mendekati Allah itu akan menenteramkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika hati tentram, maka detak jantung akan normal, peredaran darah akan lancar, pengiriman oksigen ke otak bagus, sehingga imun tubuh bagus, kekebalan tubuh meningkat. Ketika kekebalan tubuh meningkat, virus apapun yang masuk ke tubuh kita, dia tidak akan mempan. Maka betul apa yang dikatakan Rasul, man khafallaha khafahu kullu syai'in. Siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepadanya. Seorang profesor bernama Abdul Daim Al-Kahil dari Suriah, bahwa membaca ayat Quran itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh, karena frekuensi ayat Quran mencapai 63,11%, sementara terapi musik suara hanya 11%. Jadi ketika orang sering baca Quran, sering zikir, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ketika kekebalan tubuh meningkat, virus apapun nggak bisa. Saya pernah ngobrol dengan dosen-dosen kesehatan. Dia bilang bahwa sebetulnya virus sudah ada di tubuh kita, terutama virus pilek lah. Kapan dia menyerang kita? Ketika kekebalan tubuh menurun. Nah, ketika kekebalan tubuh menurun, maka virus akan menyerang. Nah, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, satu-satunya jalan dengan pendekatan agama adalah seringlah membaca Quran, sering zikir, sebab membaca Quran bisa menenteramkan, dan menenteramkan itu akan berdampak pada kekebalan tubuh. Secara filosofis, kebutuhan manusia itu kan tiga. Satu, ketentraman. Yang kedua, kesenangan. Ketiga, kepuasan. Manusia bisa tentram kalau kebutuhan jiwa terpenuhi. Apa kebutuhan jiwa? Agama. Ini nah. Maka dengan berdekatan diri kepada agama, itu salah satu penangkal datangnya virus sebetulnya. Kedua, kebutuhan manusia kesenangan. Kesenangan bisa diraih kalau kebutuhan materi terpenuhi, punya uang, tapi nggak bisa lama namanya senang. Ketiga, kepuasan. Ini adalah berkaitan dengan sosial, hidup bermakna di masyarakat, itu namanya kepuasan. Maka kata WHO, orang bisa dikatakan sehat kalau memenuhi sehat bio, fisio, sosio, dan spiritual. Biologisnya sehat, psikologisnya sehat, sosialnya sehat, dan spiritualnya sehat. Nah, jadi menghadapi berbagai macam virus yang ada di sekitar kita adalah satu-satunya
selalu membaca Al-Quran secara umum, berdekatan diri dengan agama. Banyak-banyaklah zikir, sebab langkah itulah yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam gangguan virus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.